Halo, kami adalah kelompok 2 yang terdiri atas Geraldo Sihombing, Jennifer Olivianisa Putri, Marta Valentin C. Sihaan, dan Nurul Kamariah. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan ilmu manajemen. 1. Pendahuluan. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ilmu manajemen memberikan pemahaman tentang pendekatan ataupun tata cara dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan manajer. Tulisan ini akan membahas tentang perkembangan ilmu manajemen, teori-teori dan aliran manajemen menurut ahli, serta perkembangan teori manajemen itu sendiri yang akan terus berkembang di era manusia sosial dan modern. 2. Perkembangan ilmu manajemen. Pada perkembangan peradaban manusia, ilmu terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu 1. Ilmu yang mempelajari setiap atau seluruh gejala, bentuk, dan eksentesinya yang erat hubungannya dengan alam beserta isinya, dan secara universal mempunyai sifat yang pasti dan sama serta tidak dipisahkan oleh ruang dan waktu, disebut ilmu eksakta. Yang kedua, ilmu yang mempelajari seluruh gejala manusia dan eksentesinya dalam hubungannya pada setiap aspek kehidupan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dinamakan ilmu sosial. Yang ketiga, ilmu humaniora, yaitu kumpulan pengetahuan yang erat hubungannya dengan seni. Ilmu manajemen merupakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen sebagai fenomena dari masyarakat modern, di mana fenomena masyarakat modern itu merupakan gejala sosial yang membawa perubahan terhadap organisasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan suatu organisasi, yaitu 1. Tekanan pemilik perusahaan, 2. Kemajuan teknologi, 3. Saingan baru, 4. Tuntutan masyarakat, 5. Kebijaksanaan pemerintah, 6. Pengaruh dunia internasional. Ilmu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. Pada tahun 1886, Frederick W. Taylor melakukan suatu percobaan time and motion study dengan teorinya ban berjalan. Dari sini lahirlah konsep teori efisiensi dan efektivitas. Kemudian, Taylor menulis buku berjudul The Principle of Scientific Management tahun 1911 yang merupakan awal dari lahirnya manajemen. Di samping itu, ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya kegiatan improses atau usaha. Yang keempat, adanya tujuan. Ada 3 aliran pemikiran manajemen. Yang pertama, aliran klasik. Paham ini memiliki teori manajemen klasik yang berkeyakinan bahwa pekerjaan hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Teori ini tidak memperhitungkan kebutuhan sosial atau kepuasan kerja, tetapi sebaliknya menganjurkan spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan terpusat, dan pengambilan keputusan dan memaksimalisasi keuntungan. Teori manajemen klasik dibentuk untuk merampingkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan laba. Teori ini muncul pada akhir abad ke-19 dan menjadi terkenal pada paruh pertama abad ke-20. Meskipun tidak secara luas diterapkan di zaman modern, teori ini menawarkan beberapa prinsip yang tetap memiliki valid pada batas tertentu dalam manajemen bisnis kecil yang bergerak dalam bidang manufaktur. Pada perkembangannya, paham manajemen klasik
mengusung dua teori utama, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi muncul disebabkan karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih menghadapi kesulitan-kesulitan dan frustasi karena tidak selalu mengikuti perilaku-perilaku yang rasional, sehingga pembahasan sisi perilaku manusia dalam organisasi menjadi penting. Beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Yang ketiga, teori aliran manajemen modern. Teori modern mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Teori organisasi dan manajemen modern dikembangkan sejak tahun 1950. Teori modern dengan tekanan pada perpaduan dan perencanaan, menyediakan pemenuhan suatu kebutuhan yang menyeluruh. Teori organisasi modern lebih dinamis daripada teori-teori lainnya dan meliputi lebih banyak variabel yang dipertimbangkan. Yang ketiga adalah prinsip teori manajemen aliran klasik. Pada awal abad ke-18, ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris. Para pemikir tersebut memberikan solusi atas masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri, maupun masyarakat. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua tokoh aliran manajemen klasik. Tokoh yang pertama bernama Robert Owen. Robert Owen bekerja sebagai manajer pabrik pemintalan kapas di Newlanark, Skotlandia pada awal tahun 1800-an. Ia adalah orang yang menentang praktek-praktek mempekerjakan anak-anak usia 5 atau 6 tahun dengan standar kerja 13 jam per hari. Karena ia tersentuh dengan kondisi kerja yang amat menyedihkan itu, beliau mengajukan adanya perbaikan terhadap kondisi kerja itu. Pada tahun-tahun awal revolusi industri, ketika para pekerja dianggap instrumen yang tidak berdaya, Owen meningkatkan kondisi kerja di pabrik, menaikkan usia minimum kerja bagi anak-anak, mengurangi jam kerja karyawan, menyediakan makanan bagi karyawan pabrik, mendirikan toko-toko untuk menjual keperluan hidup karyawan dengan harga yang layak, dan berusaha memperbaiki lingkungan hidup tempat karyawan tinggal dengan membangun rumah-rumah dan membuat jalan sehingga lingkungan hidup dan pabrik menjadi menarik. Dan dari hasil pengamatannya disimpulkan bahwa bila mana terhadap mesin diadakan suatu perawatan yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula halnya pada tenaga kerja. Apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat, dalam arti adanya perhatian baik kompensasi, kesehatan, tunjangan, dan lain sebagainya, oleh pimpinan perusahaan akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Oleh sebab itu, Robert Owen dikenal sebagai Bapak Manajemen Personal. Tokoh kedua bernama Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian dan minat pada bidang manajemen. Babbage tertarik pada usaha penilaian efisiensi pada operasional suatu pabrik dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah agar terwujud peningkatan produktivitas dan penurunan biaya. Beliau pertama kali mengusulkan adanya pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tertentu, sehingga pekerjaan dibuat rutin dan lebih mudah dan dapat dikendalikan dengan alat kalkulator. Tulisannya kemudian dituangkan dalam bukunya yang berjudul On the Economy of Machinery and Manufactures pada tahun 1832. Beliau juga tertarik pada prinsip efisiensi dalam pembagian tugas dan perkembangan prinsip-prinsip ilmiah untuk menentukan seorang manajer harus memakai fasilitas, bahan, dan tenaga kerja supaya mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Di samping itu, Babbage sangat memperhatikan faktor manusia.
Dia menyarankan sebaiknya ada semacam sistem pembagian keuntungan antara pekerja dan pemilik pabrik, sehingga para pekerja dapat memperoleh bagian keuntungan pabrik apabila mereka ikut menyumbang dalam peningkatan produktivitas. Dan juga, Babbage menganjurkan agar para manajer bertukar pengalaman dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen. 4. Aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia atau neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer menghadapi kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Cara teori manajemen neoklasik, jika diterapkan dengan baik, akan membuat hubungan antara atasan dan bawahan jauh lebih harmonis dan tidak terkesan kaku, yang dapat meningkatkan motivasi dan usaha-usaha mereka agar lebih giat dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam perusahaan. Di dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan dua tokoh aliran hubungan manusiawi antara lain. Yang pertama, Hugo Mastenberg, tahun 1862 sampai 1916. Hugo merupakan pencetus psikologi industri sehingga dikenal sebagai bapak psikologi industri. Bukunya yaitu Psychology and Industrial Efficiency menguraikan bahwa untuk mencapai tujuan produktivitas harus melakukan 3 cara. Yang pertama, penemuan best possible person, yang artinya menempatkan seorang pekerja yang terbaik yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan yang dikerjakannya. Yang kedua, penciptaan best possible work, yang artinya menciptakan tata kerja yang terbaik yang memenuhi syarat-syarat psikologis untuk memaksimalkan produktivitas. Dan yang ketiga, penggunaan best possible effect, yang artinya menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong karyawan. Yang kedua, Elton Mayo 1880 sampai 1949. Terkenal dengan percobaan-percobaan Hawthorne, di mana hubungan manusiawi menggambarkan manajer bertemu atau berinteraksi dengan bawahan. Bila moral dan efisiensi kerja memburuk, maka hubungan manusiawi dalam organisasi juga akan buruk. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. 5. Aliran manajemen modern. Para sarjana matematika, fisik, dan sarjana eksakta berkumpul untuk mengerjakan masalah-masalah yang lebih kompleks. Tim sarjana di Inggris dan di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua ini dikenal dengan sebutan OR tema, dan setelah perang ini dimanfaatkan dalam bidang industri. Hadirnya teknologi komputer, prosedur OR lebih dikenal atau diinformasikan menjadi aliran ilmu manajemen modern. Adanya bantuan dari komputer dapat memberi pemecahan masalah yang lebih berasal rasional kepada para manajer dalam membuat suatu keputusannya. Teknik ilmu manajemen ini membantu para manajer organisasi dalam berbagai kegiatan penting, seperti dalam halnya penganggaran modal, manajemen cash flow, penjadwalan produksi, strategi pengembangan produksi, dan perencanaan sumber daya manusia. Aliran ini juga memiliki kelemahan, karena dia kurang memberi perhatian kepada hubungan manusia, dan sangat cocok di bidang perencanaan dan pengendalian, tapi tidak dapat menjawab masalah sosial individu seperti motivasi, organisasi, dan kepegawaian. Nah, aliran ini konsepnya sebenarnya sulit dipahami oleh para manajer, karena dia itu dapat menyangkut kuantitatif, sehingga itu para manajer merasa jauh tidak terlibat dengan penggunaan teknik ilmu manajemen yang sangat ilmiah dan kompleks. Nah, keenam, perkembangan teori manajemen. Proses perkembangan teori ini dilihat dari 5 sisi. Yang pertama itu dominan. Nah, sisi dominan ini aliran yang muncul karena adanya aliran yang lain. Kedua, divergensi, di mana ketiga aliran masing-masing itu berkembang dengan sendirinya tanpa memanfaatkan pandangan dari aliran lain. Ketiga, konvergensi. Konvergensi menampilkan aliran dalam satu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Perkembangan ini sudah terjadi sekali, bentuk pengembangannya tidak seimbang
karena masih terlihat bentuk dominannya dari satu nazab terhadap yang lain. Keempat itu sintesis, berupa pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi. Aliran ini kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Kelima, proliferasi. Proliferasi ini bentuk perkembangan teori manajemen. Dengan munculnya teori manajemen yang baru, itu memusatkan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu. Dari yang kita ketahui ini, hingga saat ini, organisasi bisnis itu merupakan penciptaan pengetahuan dan menjadi sumber inovasi yang penting bagi manajemen. Dapat dilihat dari perusahaan-perusahaan Jepang dan perusahaan besar lainnya di berbagai belahan dunia, ini berhasil berkembang karena keahlian dan pengalaman dari para manajer. Dan perusahaan secara keseluruhan menciptakan pengetahuan yang baru, servis, sistem, dan produk.